Kita buat tabel lagi, namanya luas ya. Tipenya kita buat double. Oke. Klik kanan, calculate geometry. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang menyempatkan hadir dan mampir di channel YouTube Controlnet. Video ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mengolah data citra yang sudah kita download dari websitenya. Pada kesempatan ini kita akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan edit dari data hasil olahan citra satelit. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mensubscribe channel YouTube Controlnet. Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber. Mohon doanya, semoga kita semua sehat selalu dan channel YouTube Controlnet nantinya semoga bisa selalu memberikan materi-materi yang baik dan dapat menambah wawasan kita bersama. Baik, di sini kita langsung saja ya ke ArcGIS. Ini merupakan data hasil citra yang sudah kita olah pada video kita sebelumnya. Memang datanya ini bukan data aslinya ya teman-teman ya, karena data aslinya itu sudah terhapus. Jadi di sini kita itu membuat data yang semirip mungkin dengan data hasil olah citra pada video kita sebelumnya. Baik, di sini kita perhatikan pada tubuh air. Kita hilangkan checklistnya, ternyata dia adalah awan. Nah, sedangkan dari hasil citra olah kita itu merupakan tubuh air. Kemudian kita zoom lagi ya. Kita bisa melihat di sini. Lalu kita checklist lagi. Kita lihat seperti ini ya. Kasus-kasus seperti inilah yang akan kita edit dan juga memberikan hasil yang dapat kita terima secara logis. Maksud secara logis adalah itu masuk akal. Karena jarang sekali ada tubuh air yang berada di atas bukit. Nah, tentunya untuk menjadi parameter kita apakah di atas itu tubuh air atau tidak, maka kita nantinya akan menggunakan salah satu aplikasi yaitu Google Earth. Lalu kita klik editor, start editing. Pada tahapan ini kita akan melakukan pemisahan. Ini kan ada 7 kelas dari pemukiman sampai tubuh air. Jadi di sini kita akan memisahkan 7 kelas tutupan lahan yang sudah kita buat pada video kita sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu kita mulai dengan awan, apply. Setelah seperti ini, kita klik yang bawah ya. Oke, pastikan tampilannya seperti ini. Seluruh awan sudah terblok ya. Sudah terblok seluruh awan. Kita cek lagi ya. Oke, kita close. Di sini kita klik kanan, klik data, export data. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan data. Oke, kita lakukan hal serupa dengan cara yang sama untuk memisahkan ke 6 tutupan lahan yang lain. Karena cara dan tahapannya sama, jadi di sini kita percepat saja videonya. Baik, ini kita sudah lakukan pemisahan ya.
Di sini kita klik editor, lalu save editing, kita editor lagi, stop editing. Maka tampilannya itu akan jadi seperti ini. Jadi dia itu terpisah dan memiliki SHP masing-masing. Tujuan kita mengapa kita melakukan pemisahan terhadap 7 kelas agar memudahkan kita untuk melakukan editing terhadap kelas-kelas tutupan lahan, sehingga nantinya data yang kita peroleh itu ataupun yang kita analisis lebih memudahkan kita untuk mencapai keoptimalan data dalam melakukan editing. Baik, sekarang kita akan mengkonvert ya. Jadi satu-satu data ataupun per tiap-tiap tutupan lahan itu akan kita konversi datanya dan kita masukkan ke dalam Google Earth. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita melihat secara topografi dan juga kondisi lahannya itu seperti apa, yang kemudian akan membantu kita untuk menentukan tutupan lahan apa yang sesuai dengan yang di lapangan. Baik, sudah selesai ya layer to KML. Baik, kita konversi ke 7 tutupan lahan tersebut dengan cara yang sama. Nah, maka hasil konversi dari layer to KML itu seperti ini. Ada tanda-tanda seperti ini ya, tanda globe itu, tanda bundaran. Oke, seperti ini. Kita lihat yang pemukiman. Pemukiman seperti ini. Kita coba rubah warnanya agar lebih tampak lagi. Outline colornya kita buat no color saja. Oke. Dalam melakukan editing ini memerlukan waktu yang cukup lama ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk satu tutupan lahan saja, yaitu pemukiman. Nantinya teman-teman dapat melakukan improve sendiri dan pengembangan sendiri. Karena caranya itu sama, jadi cukup satu saja yang kita buat video tutorialnya. Di sini kita buat folder terlebih dahulu. Kita buat tutupan lahan. Oke. Jadi di sini kita file, open, lalu kita cari ini. Oke, klik pemukiman. Kita zoom, kita klik kanan, properties, lalu style colornya. Di sini line-nya kita buat warna merah saja. Oke, lalu kita buat outline color ya teman-teman ya, jangan isi colornya. Properties. Nah, pada style colornya itu biar agar berbeda warnanya itu dengan batas administrasi, jadi kita rubah saja outline colornya jadi warna kuning ya. Oke, kemudian di sini
Kita zoom ya teman-teman ya. Oke, seperti ini dia hasilnya itu. Ada beberapa yang terdeteksi masuk ya, dan ada beberapa yang tidak terdeteksi itu pemukiman, padahal seharusnya itu adalah pemukiman. Sedangkan yang di sini, yang di atas bukit ini bukanlah pemukiman, melainkan ini merupakan hutan ataupun vegetasi yang lebat. Nah, sedangkan yang dari hasil kita melakukan olah data itu merupakan pemukiman. Jadi ini akan kita hapus ataupun kita edit, dan nantinya akan kita jadikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dalam melakukan edit ini ada banyak cara untuk melakukan editing. Sedangkan di sini kita hanya memberikan konsep dasar, sisanya teman-teman dapat melakukan pengembangan sendiri. Di sini kita membuat poligon ya teman-teman ya. Poligon ini nantinya berfungsi sebagai penghapus. Jadi kita akan membuat areal yang menunjukkan itu bukanlah pemukiman, yaitu seperti yang di atas bukit ini. Kita lakukan pembatasan seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa pemukiman, tapi dia itu tidak masuk di dalam data pemukiman hasil olah data citra. Sedangkan yang bukan pemukiman masuk di kelas pemukiman. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita belum melakukan uji koreksi dengan metode Kava. Untuk video selanjutnya, insya Allah kita akan membahas ya bagaimana cara kita untuk melakukan uji koreksi dengan metode Kava, dengan metode Kappa. Baik, sudah terbentuk seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita buat saja namanya. Terserah teman-teman mau buat apa. Di sini kita buat saja namanya menjadi edit pemukiman. Oke. Setelah ini kita klik kanan pada edit pemukiman, lalu save place as. Oke, save STP-nya kita buat KML. Save. Kemudian di sini ya, kita panggil hasil kita melakukan digit ataupun pembatasan di Google Earth. Art Toolbox, Conversion Tools from KML. Lalu klik KML to layer. Kita panggil ini. Open. Oke. Kita tunggu hasilnya. Seperti ini hasilnya teman-teman ya. Jadi yang merah-merah itu akan kita hapus ya. Akan kita tinggalkan yang pemukiman. Baik, di sini kita klik kanan, lalu data, ekspor data. Kita tentukan tempat penyimpanan. Kita buat saja foldernya edit ya. Edit pem. Save. Oke. Yes. Oke.
Kita buat hollow saja biar tampak ya. Yang ini kita remove saja ya. Kita remove. Lalu yang ini kita buat sajalah warnanya, karena kita akan melakukan erase ataupun penghapusan. Art Toolbox, Analysis Tools, Overlay, Erase. Pilih yang pemukiman ya. Lalu erase-nya adalah Edit PM. Tidak usah kita lakukan penyimpanan. Oke. Baik, proses erase sudah selesai. Hasilnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang pemukiman di atas bukit-bukit itu yang tidak sesuai dengan yang di Google Earth ya, itu sudah terhapus. Nah, jadinya itu seperti ini. Jadi konsepnya di sini adalah kita melakukan penghapusan terhadap kelas-kelas yang penempatannya itu tidak sesuai ketika di lapangan. Jadi parameter sesuai dan tidaknya itu kita melihatnya di Google Earth. Tapi jika teman-teman memiliki aplikasi lain yang bisa melihat tutupan lahannya dengan baik dan bagus, teman-teman dapat menggunakan aplikasi tersebut. Dan juga teman-teman dapat melakukan cara ataupun tahapan yang sama sesuai dengan video ini. Di sini kita klik kanan pada permukiman erase, lalu data, export data. Kita tentukan tempat penyimpanan ya. Di sini kita buat saja namanya tub pemukiman. Klik yes. Oke. Satu kelas sudah jadi. Alhamdulillah. Tapi ini belum jadi sepenuhnya ya teman-teman ya. Yang ini kita remove saja. Ini kita remove saja. Kemudian kita lanjutkan dengan langkah dan tahapan yang sama untuk ke-6 tutupan kelasnya lagi. Ini merupakan kelas tutupan lahan yang sudah kita lakukan edit menggunakan Google Earth, di mana tahapannya juga sama dan juga cara-caranya sama, sehingga kita percepat saja videonya tadi. Inilah tutupan lahan yang sudah kita edit ya teman-teman ya. Tapi kita tinggalkan yang bagian awannya. Mengapa kita tinggalkan bagian awan? Karena untuk awan ini kita akan memiliki cara yang khusus untuk penanganannya. Karena kita lihat di sini ya, awan itu dia itu tersebar, tidak hanya berada di atas bukit, melainkan dia itu tersebar di beberapa kelas. Nah, kita lihat di Google Earth seperti ini ya. Ternyata sebaran awan itu yang di bawah bukit itu lebih banyak ke kelas tutupan lahan yang pemukiman. Coba kita perhatikan ya. Seperti ini contohnya. Lebih banyak ke pemukiman ya teman-teman ya. Kita lihat. Jadi di sini awan akan kita gabungkan dengan tutupan pemukiman dengan cara union. Art Toolbox, Overlay, lalu Union. Yang ini ya kita drag ke sini, yang ini juga. Oke, seperti ini. Lalu kita tentukan tempat penyimpanan. Saya harap teman-teman dapat mengerti ya dan memahami konsep dasar kita melakukan edit data hasil pengolahan data citra.
Oke, seperti ini. Kita lihat ya, seperti ini jadinya. Oke. Pada bagian keterangan kita scroll ke bawah. Oke, namanya itu tidak ada ya teman-teman ya. Yang ini kita letak saja di bawah. Kemudian yang ini kita checklist semua. Oke. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, yang awan itu sudah hilang. Jadi di sini kita akan menggabungkan ke 5 tutupan kelas, yaitu pemukiman, tubuh air, persawahan, perkebunan, dan lahan terbuka menjadi satu. Lalu akan kita jadikan penghapus, akan menjadi kelas dari hutan ataupun vegetasi yang lebat. Oke, seperti ini ya. Baik, di sini kita lakukan union ya. Kita gabungkan ke 5 tutupan lahan ini. Kita tentukan tempat penyimpanannya. Kita buat saja namanya gabung ya. Save. Oke. Kita tunggu hasil union. Baik, seperti ini ya teman-teman ya. Di sini kita lihat open attribute table-nya. Oke. Pemukiman. Oke, sekarang kita lakukan erase. Baik, inilah hasil dari erase menjadi tutupan lahan kelas hutan atau vegetasi banyak. Yang ini kita hapus saja ya teman-teman ya. Yang tubuh air hasilnya itu seperti ini. Oke. Pada keterangan sudah terisi semua namanya tubuh air. Kemudian pada perkebunan kita lihat keterangannya sudah terisi ya. Lalu pada pemukiman kita lihat pada bagian keterangan ya, kita lihat keterangan. Oke, di sini karena kita hanya butuh tabelnya itu sampai keterangan ya. Yang ini, yang kita blok ini kita hapus saja nantinya. Cara menghapus tabel yaitu kita menggunakan fill. Oke, delete fill. Yang untuk pemukiman kita drag ya. Kita checklist tabel yang akan kita hilangkan. Oke.
Baik, kita klik kanan Open Attribute Table ya. Kita lihat yang bagian keterangan ternyata masih belum terisi, namanya pemukiman. Oke, kita akan isi itu. Klik kanan pada keterangan, fill kalkulator, pilih yes. Kita petik 2, lalu kita tulis pemukiman, petik 2. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman hasilnya ya. Kita close ya. Kemudian yang tutupan hutan, kita klik kanan Open Attribute Table, kita lihat ya hasilnya itu seperti apa. Baik, dia akan menjadi seperti ini. Oke, sedikit dia tabelnya, cuman banyak macamnya. Di sini kita tambah field ya, keterangan. Jadi kita buat field baru yang sama dari tiap-tiap kelas itu. Tujuannya adalah memudahkan kita untuk melakukan merge ataupun penggabungan. Nantinya yang data fieldnya itu ataupun tabelnya sebanyak mungkin akan kita buat menjadi satu. Seperti yang ini kan satu nih, hanya saja nama tabelnya kan banyak, jadi nantinya kita akan menyisakan yang keterangan saja. Oke, setelah pencet kita klik cancel saja. Oke, kita save. Kita langsung saja geoprocessing, lalu kita klik merge. Oke, di sini ya, yang ini kita blok terlebih dahulu ya. Kemudian kita drag ini ke dalam merge. Di sini kita lakukan penyimpanan ya teman-teman ya, namanya merge. Lalu kita klik OK. Proses merge sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Datanya itu banyak sekali seperti ini. Tapi pada tabel keterangan mereka akan berkumpul di situ. Baik, setelah merge, di sini kita akan melakukan delete field. Kita buka yang ini ya, field. Kita pilih delete field. Hasil merge kita drag ke dalam ini. Kemudian kita select all kecuali yang bagian keterangan. Kita cari yang bagian keterangan. Hanya keterangan yang tidak kita checklist ya. Baik, proses delete field sudah selesai ya. Kita hilangkan seluruh checklist ya, kecuali yang merge Open Attribute Table ya. Nah, inilah hasilnya ya. Hasil kita melakukan delete field, maka tabelnya itu lebih rapi seperti itu. Kemudian di sini kita geoprocessing, kita dissolve. Pada input featuresnya kita pilih merge. Lalu di sini kita centang yang bagian keterangan. Tidak perlu kita lakukan penyimpanan, langsung kita klik OK. Oke, dissolve sudah selesai ya. Kita lihat hasilnya baik seperti ini dia hasilnya. Oke, di sini kita belum bisa menghitung ya, karena datanya masih berupa features. Klik kanan, kemudian data. Di sini tentukan tempat penyimpanan. Oke, di sini kita buat saja namanya Tulah Kota Padang. Save. Oke. Yes.
klik kanan, kemudian open attribute table ya. Di sini kita buat tabel lagi. Kita buat tabel lagi, namanya luas ya. Tipenya kita buat double. Oke. Klik kanan, calculate geometry. Yes. Oke. Baik. Ternyata kita masih belum bisa melakukan ini ya, penghitungan, karena sistem koordinat kita masih WGS. Di sini kita layer, properties, kita rubah sistem koordinat kita menjadi UTM. Oke, rubah UTM ya, karena posisi peta kita berada di Sumatera Barat, jadi di sini kita memakai 47S. Oke, kita cek lagi ya. Kita klik kanan, calculate geometry. Yes. Oke, area. Kita ganti hektar. Oke, yes. Baik, inilah luasan dari tiap-tiap tutupan lahan yang sudah kita buat. Ini merupakan perkiraan kita ya teman-teman ya. Jadi nantinya jika teman-teman mencoba lagi, tentunya akan berubah nilainya, tidak akan mungkin sama. Hal itu wajar saja terjadi karena bisa jadi metode kita berbeda, lalu sampel di lapangan berbeda juga. Semakin banyak sampel, maka semakin baik dan akurat juga hasil data peta yang disajikan. Oke, di sini kita kecilkan ya. Zoom to layar. Kemudian di sini kita klik kanan, properties. Kita akan memunculkan tiap-tiap jenis tutupan lahan. Jadi untuk warnanya itu terserah teman-teman ya, inginnya seperti apa. Di sini juga kita bebas membuat warnanya. Hanya saja jika sekiranya teman-teman ingin mengetahui pedoman dalam pembuatan warna ini, teman-teman dapat melihatnya di sini. Di peraturan ini sudah dijelaskan ya, kode-kode warnanya, teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Nanti peraturannya akan saya share di deskripsi. Oke ya, kita lakukan pewarnaan sampai selesai. Selanjutnya, setelah jadi seperti ini, teman-teman dapat melakukan layout. Jika teman-teman sekiranya bingung membuat layout seperti apa, teman-teman dapat melihat video kita sebelumnya ya teman-teman. Ini dia. Baik, itu saja teman-teman ya video kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, dan semoga teman-teman memahami apa yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.